Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita masih PJJ, jadinya ibu masih membuatkan video pembelajaran untuk kalian ya. Tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya masih di rumah. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk sekolah lagi ya. Nah, sekarang kita buka buku tema 5 di halaman 7 subtema 1 ya. Nah, Ibu mau mereview ulang pembelajaran kita yang kita kerjakan pada hari Sabtu kemarin ya. Nah, di sini Ibu mau nge-review ulang sifat-sifat dari cahaya. Nah, ini materi sifat-sifat cahaya ini adalah salah satu materi yang harus kalian ingat karena ini sangat penting dan akan keluar ketika kalian nanti ulangan ya. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama itu cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus. Yang kedua ada cahaya menembus benda bening. Nah, menembus benda bening seperti gelas atau benda-benda bening lainnya ya. Cahaya itu menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya itu dapat dipantulkan menggunakan cermin ya. Lalu yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Seperti contohnya ketika kalian memasukkan gelas berisikan air lalu dicelupkan oleh pensil. Nah, pensil ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Harus diingat, yang pertama cahaya merambat lurus, kedua ada cahaya menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini harus kalian ingat. Langsung kita loncat ke halaman. Nah, ke halaman 11 ya. Raja Purnawarna membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarma juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, Ibu mau nih di sini kalian ya tuliskan menurut kalian apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarma, yaitu suatu hal yang bertujuan untuk kepentingan bersama ya. Kalian kerjakan ini 2 kotak yang ada di sini. Kalian kerjakan menurut kalian sendiri ya tentang Raja Purnawarma yang kemarin sudah kalian baca di pembelajaran 1. Selanjutnya kita langsung ke halaman 11 ya. Nah, siapa yang tahu bunyi Pancasila keempat? Ayo, Pancasila keempat bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijaksana menyelesaikan masalah. Nah, sifat dari Raja Purnawarma ini adalah salah satu contoh dari sikap makna dari sila keempat, yaitu Raja Purnawarma selalu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, tidak egois, tidak keras kepala ya untuk dirinya sendiri, tapi Raja Purnawarma ini mementingkan tujuan bersama, yaitu salah satunya adalah dengan cara membuat saluran air untuk para petani. Nah, di sini sikap yang ditunjukkan oleh Raja Purnawarma yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, Ibu nih sebagai anak Indonesia, Ibu mau tanya nih sama kalian, apakah kalian mempunyai sifat dari sila keempat? Ayo, siapa di sini yang suka mementingkan kepentingan dan tujuan bersama teman-teman kalian? Pasti ada ya. Lalu pasti dari antara kalian ada yang senang bermusyawarah dan demokrasi. Ketika kalian berdiskusi, nah itu adalah salah satu bentuk dari cinta permusyawaratan. Ya, yang pernah Ibu ajarkan di sekolah, kalian Ibu minta tolong untuk berdiskusi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cinta permusyawaratan. Nah, simbol dari sila keempat. Nih, harus diingat simbolnya, simbol apa sayang? Kepala banteng adalah salah satu simbol dari Pancasila keempat. Nah,
Lanjut, kita langsung ke halaman 12 ya. Nah, di sini ada gambar dua anak yang sedang apa nih? Menginjak kaki temannya ya. Lalu marah. Nih coba kita baca ya bersama-sama ya. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kaki. Diulangi ya, Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, si Budi ini marah ya, karena Amir ini tidak sengaja menginjak kakinya ya. Nah, si Amir tidak sengaja menginjak kaki Budi, tapi Budi malah marah. Nah, harusnya apa yang dilakukan Budi? Harusnya marah atau tidak, sayang? Harusnya tidak marah ya. Nah, harusnya tidak marah ketika teman kita melakukan kesalahan yang secara tidak sengaja. Kita harus memaafkannya ya nak ya, karena ketika kita memaafkan orang lain, memaafkan teman kita, nah kita sudah menunjukkan sikap dari bijak. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Nah, jelaskan masalahmu. Nah, di sini kalian ceritakan apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalahnya. Karena tadi Budi sudah marah-marah ya. Karena Budi sudah marah-marah, berarti Budi sudah bijak atau belum? Nah, kalian jawab sendiri ya. Nah, terus yang selanjutnya, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Coba nih, sikap si Budi yang udah marah-marah, tidak mementingkan kepentingan orang lain dan selalu egois. Apakah sikap Budi itu sudah mencerminkan Pancasila keempat? Kalian jawab juga sampai terakhir nih. 1, 2, 3. Kalian jawab yang ada di kotak putus-putus warna hijau. Oke, selanjutnya. Ada Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari ini kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, ini si Lani awalnya ingin pergi ke rumah neneknya, namun Pak Lurah memintanya untuk apa sayang? Menari dalam acara kemerdekaan. Nah, apakah sikap Lani yang lebih mementingkan teman-temannya untuk tampil di acara itu sudah mencerminkan Pancasila keempat? Nah, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Nah, kalian jawab juga 3 soal yang ada di kotak bawah sini. Nah, selanjutnya juga nih, yang terakhir ada gambar Dayu. Nah, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Jadi si Dayu ini mau jadi ketua kelas, tapi maunya itu tanpa ada pemilihan. Jadi si Dayu itu maunya langsung dipilih jadi ketua kelas. Padahal kita sebagai rakyat Indonesia memegang teguh yang namanya demokrasi dan musyawarah, di mana kita harus memilih seorang pemimpin itu dengan cara kesepakatan bersama atau dengan dipilih bersama-sama dengan suara terbanyak. Namun si Dayu ini nih ingin dia itu langsung dipilih tanpa adanya suatu musyawarah ya, tanpa ada pemungutan suara. Nah, apakah sikap si Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan Pancasila keempat? Nah, kalian jawab sama kotaknya yang ada di bawah ini. Kalian kerjakan kotak putus-putus yang warna ungu, kalian jawab. Apakah sikap si Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas tentang makna dari Pancasila keempat. Nah, Ibu mau kalian bisa membedakan mana sikap yang menunjukkan makna dari sila keempat, mana yang sikap yang sudah menunjukkan makna dari Pancasila keempat juga. Nah, kalian harus bisa membedakan ya sayang ya. Oke. Nah, di sini ada lagu Maju Tak Gentar. Ibu sudah mengajarkan kalian kemarin tentang lagu Maju Tak Gentar. Pasti kalian semuanya bisa ya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.
Nah, kalau sudah bisa, karena sudah hafal, jadi ibu tidak perlu untuk menjelaskannya kembali ya nak ya. Nah, eh ibu hanya mau kalian untuk mengerjakan halaman 15 juga. Nah, tentang lagu Maju Tak Gentar, karena kemarin kita sudah belajar dan kalian sudah hafal lagu Maju Tak Gentar. Nah, kalian jelaskan identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu tersebut. Apakah yang kamu temukan? Nah, lihat kamu dari nadanya bagaimana? Apakah nadanya itu tinggi atau rendah? Nah, apakah nadanya itu bersemangat atau lemah lembut? Nah, kalian jelaskan di identifikasi nada rendah notasi yang ada di sini. Lalu selanjutnya, bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama gurumu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, kalau ini tidak perlu dikerjakan ya nak ya, karena kita sudah bernyanyikannya bersama-sama pada saat kita masuk di kelas kemarin. Nah, yang terakhir ibu juga mau kalian menjelaskan nilai baik apa yang terkandung dalam lagu tersebut. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu tersebut? Hayo, apa ya? Kalian perhatikan liriknya. Nah, bagaimana menurut kalian lirik yang terkandung dalam lagu tersebut? Salah satu liriknya di sini ada maju tak gentar membela yang benar. Berarti di situ makna dari liriknya adalah nilainya adalah kita sebagai warga Indonesia harus berani ya untuk melawan para penjajah seperti itu. Nah, menurut ibu cukup sekian pembelajaran hari ini ya nak ya. Jangan lupa untuk selalu dikerjakan tugasnya. Jangan sampai tugasnya itu tidak dikerjakan. Ya, tugasnya itu harus dikerjakan sedikit demi sedikit secara dicicil. Jadi ketika kalian sudah masuk, ibu bisa langsung menilainya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh WA ibu langsung. Ya, nanti ibu akan jelaskan kalian secara langsung juga. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dadah.